lawamah. Saya ulang kembali. Nafsu lawamah kata Imam Ibnu Qayyim, nafsu yang selalu berubah-ubah keadaannya, sering berbolak-balik, berubah warna, kadang ingat, kadang alpa, kadang sadar, kadang berpaling, kadang cinta, kadang benci, kadang gembira, kadang sedih, kadang ridho, kadang murka, kadang taat, kadang khianat sama Allah. Ya. Maka kondisi itulah yang disebut dengan nafsu lawamah. Sebagian orang lain mendefinisikannya sebagai nafsu seorang mukmin. Hasan al-Basri berujar, seseorang mukmin itu selalu mencela atau banyak mencela. Ia terus berkata, apa yang kau inginkan dari ini? Mengapa engkau lakukan ini? Sungguh ini lebih baik daripada yang ini atau semisalnya. Ada juga yang mengartikan lawamah dengan celaan pada hari kiamat. Pada hari itu setiap pribadi akan mencela dirinya sendiri. Jika ia pendurhaka, maka dia akan mencela kedurhakaannya. Jika seorang yang taat, maka kalau dia orang taat, maka dia mencela keteledorannya dan kekurangannya. Maka itulah definisi-definisi di antara para ulama. Artinya ada definisi yang pertama yang tadi kita sampaikan, ada definisi yang kedua bahwasanya nafsu lawamah itu adalah orangnya itu sering sekali melakukan hal-hal yang kurang benar dan sering berkata, kenapa sih masih melakukan itu, kenapa sih masih melakukan ini, kenapa sih suka melakukan itu. Dia sering mencela dirinya dengan perbuatan itu, tapi terus masih melakukan lagi, walaupun dia sering sekali mencela tentang apa yang telah dilakukan di dalam hidupnya. Ada juga yang mengartikan bahwasanya nafsul lawamah itu adalah celaan pada hari kiamat. Artinya pada waktu di hari kiamat nanti, orang itu nanti akan mencela kepada apa yang telah dia perbuat. Kalau dia adalah didominasi dengan dosa, maka lawamah itu akan mencela, ya Allah kenapa sih saya berbuat dosa ini. Kalau dia adalah orang yang taat, dia akan mencela lagi, ya Allah kenapa saya tidak banyakin lagi, kenapa saya tidak tambahkan lagi ketaatan saya supaya mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, semua pengertian itu benar sesuai dengan tempatnya masing-masing, ya. Lalu kembali bahwasanya setelah kita mengetahui dari apa yang tadi dijelaskan pada definisi pertama, maka para ulama lalu membreakdown lagi. Nafsu lawamah itu sebenarnya tidak semuanya negatif. Karena nafsu lawamah terbagi menjadi dua. Ada nafsu lawamah yang tercela dan ada nafsu lawamah yang tercela, ada nafsu lawamah yang itu terpuji. Yang pertama, nafsu lawamah yang tercela itu yaitu nafsu yang dungu dan menganiaya dirinya sendiri. Yaitu adalah nafsu yang sifatnya sebagaimana pengertian yang pertama yang tadi saya katakan. Jadi nafsu lawamah itu yang tercela, nafsu lawamah itu terbagi menjadi dua. Ada nafsu lawamah yang tercela, ada nafsu lawamah yang terpuji. Nafsu lawamah yang tercela itu yang pertama tadi. Dan dia terus melakukan perkara-perkara yang sifatnya akan mendapatkan celaan dari Allah dan para malaikat. Karena sikapnya yang tidak konsisten, karena sikapnya inkonsistensi di dalam kehidupan itu. Ini termasuk nafsu lawamah yang tercela. Akhirnya dia terus terombang-ambing dengan sikap itu. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, terus. Dan ini termasuk sebuah perkara nafsu lawamah yang tercela. Ketika dia terus dalam kondisi semacam itu tidak segera menetapkan apa yang menjadi pilihan dan tidak segera menetapkan tujuan pada alur kehidupan yang dia jalani. Jadi itu yang akhirnya menjadikan seseorang itu memahami, ya. Jadi nafsu lawamah itu tercela ketika semacam itu, ya. Makanya tadi saya menyampaikan dampak dari nafsu lawamah itulah yang akan menjadikan berbagai macam buah pahit yang dia rasakan pada kehidupan. Lalu dikatakan di sini nafsu lawamah sendiri, maka ada nafsu lawamah itu yang tadi tercela. Ada nafsu lawamah yang baik, yaitu adalah nafsu lawamah adalah nafsu yang selalu mencela pemiliknya karena kekurangannya dalam ketaatan padahal dia berusaha sekuatnya. Ini sebagaimana pengertian nafsu lawamah yang kedua, yaitu adalah ketika seseorang pada hidupnya dia lalu menyadari kekurangannya lalu mencela, di mana aksi mencela dirinya itu untuk mendorong dirinya supaya lebih baik. Jadi ada sebuah self talk kepada dirinya, ada sebuah upaya untuk bicara kepada hatinya.
ini tidak benar, ini kayak gini nih. Karena kalau orang sudah memiliki nafsul amaratun bisu, nafsu kalau sudah nyuruh pada perkara buruk, orang kalau sudah parah, dia melakukan dosa itu nggak akan pernah ada kata penyesalan dan tidak ada kata dialog pada hati. Itu kalau sudah parah nafsu itu. Tapi kalau ada orang melakukan dosa, lalu di dalam hatinya masih terbetik sebuah dialog, kok melakukan ini ya? Kok kamu tega ya? Kok kamu masih kayak gini ya? Kok kamu masih marah ya? Kok kamu menahan ya hartamu? Kok kamu nggak memberi maaf ya? Di dalam hatinya sudah ada tema-tema itu muncul di dalam hatinya. Lalu akhirnya apa yang ada pada tema di hatinya itu mencela kepada nafsunya. Kenapa sih kamu masih gitu? Kenapa masih begini? Kenapa kamu beginiin dia? Kenapa kamu nggak ngasih gini? Kenapa kamu sujudnya nggak lebih panjang? Kenapa tadi malam nggak sholat malam? Kenapa kamu nggak mulai untuk puasa sunnah? Ketika ada orang mendapati perbuatan-perbuatan itu, lalu muncul di dalam hatinya rasa penyesalan dalam bentuk dialog dengan tema-tema itu atas kekurangan dia, maka ini termasuk nafsu lawamah yang terpuji. Karena apa? Dengan berdialog itu akan memberikan dan menggugah kesadaran. Jadi kalau ada orang dari pengertian ini, maka kita bisa untuk mengatakan begini. Orang yang melakukan dosa itu secara pengertian nafsul lawamah dengan nafsul la'amaratun bisu setidaknya dua. Ada orang kalau melakukan dosa selesai, tenang aja. Tidak ada di dalam hatinya perasaan menyesal, tidak ada di dalam hatinya itu perasaan untuk mencela atas perbuatan yang baru dia kerjakan, tidak ada. Dia betul-betul dalam kondisi sudah betul-betul terbiasa dengan dosa itu. Penyesalan tidak ada. Munculnya tema-tema pada hatinya untuk menjadikan dia merenung tidak ada. Ini orang yang sudah sadis. Kalau dalam bahasa mungkin percakapan ini bengis banget dalam dosa. Kenapa? Sudah biasa banget. Zina sudah biasa banget. Udah zina, setelah itu zina mandi, pergi, jalan biasa. Tidak ada di dalam hatinya, kenapa kamu zinai dia? Tidak ada. Kenapa kamu tadi begini? Tidak ada. Hilang itu. Semua perkara itu hilang. Itu kalau sudah parah. Tapi kalau ada orang ketika dia melakukan dosa, lalu dia masih terbersit di dalam hatinya, ada dialog, yang mana dialog itu tidak ada yang bisa mendengar kecuali dirinya sendiri. Lalu dia mendengar dialog itu mencela dirinya atas perbuatan itu. Kenapa kamu begitu? Kenapa kamu mengginiin dia? Kenapa kamu gak kasih dia maaf? Kenapa kamu mempertahankan emosi kamu? Kenapa kamu suudon sama ini? Kenapa kamu suudon sama dia? Kenapa kamu begini? Walaupun mungkin itu tidak terucap dan tidak terdengar, lalu tidak melewati lisan, tapi kalau ada yang semacam itu lumayan. Bahwasanya dia masih memiliki nafsu lawamah yang baik, yang terpuji. Karena dibalik dialog itu memunculkan itu berarti ada kondisi hatinya itu yang masih bersih. Jadi di permukaan hatinya itu ada yang masih bersih. Di permukaan hatinya ketika masih ada yang bersih, itulah yang memunculkan dialog-dialog untuk mencela atas apa yang dia kerjakan ketika melakukan dosa. Ya, jadi akhirnya itu yang menjadikan dia itu masih memiliki kebaikan kalau semacam itu. Ya. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita itu melayang raba. Saya ini kalau melakukan dosa kok merasa bersalah enggak? Perasaan merasa bersalah itu tidak bisa dirasakan sama orang kalau hatinya sudah hitam legam sebagaimana wajan yang terbalik. Karena kalau hitam sudah legam, maka dia tidak bisa sama sekali mengenal ma'ruf dan mungkar. Jadi kalau seluruh, karena hati itu kan ada permukaannya, kayak bulan ada permukaannya. Ketika sudah hitam dengan dosa terus titik-titik hitam itu banyak, sampai betul-betul hitam legam, kata Rasulullah, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Kata Rasulullah itu apa? Kalau hatimu sudah hitam black, betul-betul dark, itu hitamnya gelap, maka sesungguhnya kamu tidak akan pernah mengenal yang ma'ruf, juga tidak akan mungkin mengenal yang mungkar. Tapi kalau di permukaan hati kita masih ada beberapa space yang putih, space yang putih ini yang akan memberikan beberapa hal. Salah satunya yang masih
lakukan sama permukaan hati yang putih itu apa? Dia akan mencela terhadap apa yang telah dia kerjakan. Ya. Makanya dia akan mengatakan, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kok sedekahnya cuma segitu? Kenapa nggak ngasih dia? Jadi itu terus ada, kenapa kamu marahin suamimu padahal dia sudah berusaha baik? Kenapa kamu marahin istrimu padahal istrimu sudah berkorban? Perasaan itu muncul. Bahkan kadang-kadang ketika bertengkar, lalu ada perasaan pingin minta maaf, lalu kita ada di dalam hati kita itu sebuah bisikan ngomong gini, buat apa sih bertengkar kayak gini gitu. Itu berarti muncul pada permukaan hati yang putih. Jadi masalah hati itu masalah kalau ada ilmu kedokteran membahas tentang hati ini, Masya Allah, ilmunya luar biasa. Makanya Nabi lalu menyampaikan kalau sudah hitam, hilang. Kalau masih ada putihnya, masih ada banyak kebaikan yang masih bisa dimanfaatkan. Lah itu, kalau setiap celaan yang diberikan kepada hatinya atas perbuatan yang dia kerjakan, lalu direspon dengan dia astagfirullah, dia berubah dan mengubah yang lebih baik, maka sesungguhnya itu yang nanti akan membersihkan hitam-hitam yang menjadi sisa. Bahkan yang asalnya didominasi warna hitam, seiring dia terus dicela oleh hatinya ketika melakukan dosa, dan dia merespon itu dengan dia beristighfar dan bertobat, permukaan-permukaan hitam itu akan memutih seiring dengan penjagaan terus, dan akhirnya yang menginvasi hitamnya hati adalah istighfar dan tobat yang dimulai dari celaan yang diberikan kepada dirinya sendiri. Ya, Masya Allah ya. Ilmu hati itu luar biasa. Ya. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, nafsu ini tidak dicela, nafsu yang kedua. Jadi kalau ada orang suka berpikir kenapa melakukan ini, itu berarti nafsu yang baik. Berarti masih ada harapan, hatimu masih ada sisa-sisa space yang putih. Ya? Jadi ada sisa space pada hatimu itu yang putih. Maka nafsu ini tidak dicela, bahkan ini termasuk nafsu yang paling utama adalah nafsu yang mencela diri atas kekurang taatan kepada Allah. Dia siap menerima celaan di dalam menggapai ridhonya. Maka dia tidak pernah puas dengan ketaatan yang dia kerjakan. Berbeda dengan orang yang puas atas amal yang dikerjakan dan tidak dicela nafsunya, lalu dia tidak siap menerima celaan dalam menggapai ridhonya. Nafsu semacam inilah yang dicela oleh Allah. Jadi nafsu lawamah ketika akhirnya menjadikan manusia merasa kurang, ketika dia sering dicela oleh nafsunya atas apa yang menjadi kekurangan dirinya, atas dosa yang dikerjakan olehnya, maka itulah yang akhirnya akan membimbing dia menuju kepada apa yang dia inginkan, yaitu ridhonya Allah. Ketika dicela itu maka dia bertobat, beristighfar, tidak pernah merasa kurang, dan itu akan menjadi sebuah poros kebaikan. Ya. Jadi disitulah akhirnya kita memahami betul ya, disitulah kita mengerti bahwasanya itulah yang kita harus paham tentang nafsu lawamah. Jadi nafsu lawamah itu setidaknya memang ada dua definisi yang kita harus paham. Definisi yang pertama, yang termasuk definisi nafsu lawamah yang tercela itu apa? Yaitu nafsu yang selalu berubah keadaan, sering berbalik, berubah warna, kadang ingat, kadang lupa, kadang sadar, kadang berpaling, kadang cinta, kadang benci, kadang gembira, kadang sedih, kadang ridho, kadang murka, kadang taat, kadang khianat. Mereka orang yang penuh pertimbangan kalau melakukan kebaikan dan tidak jelas itu tujuannya mau kemana. Mau jadi hambanya dunia atau mau menjadi hambanya akhirat, itu juga nggak jelas, dan terus tersiok-siok di dalam perkara itu. Ini termasuk nafsu lawamah yang tercela. Ada nafsu yang kedua, yaitu adalah nafsu lawamah, pengertian sebagaimana yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri, yaitu adalah nafsun yang menjadikan orang sering mencela dirinya sendiri atas kekurangan yang dia lalui pada